Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan mulai kembali untuk pembelajaran online mata pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita akan masuk ke bab seni musik dengan subbabnya yaitu unsur-unsur musik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tonton video-video pembelajaran sebelumnya, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang belum melihat video pembelajaran ini. Nah, sedikit mengingat untuk materi minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang apresiasi, kemudian kita sudah belajar juga tentang menyanyi unisono, dan materi hari ini akan lebih dalam lagi. Kita akan mempelajari tentang musik, yaitu dengan subbabnya unsur-unsur musik. Oke, unsur-unsur musik. Apa itu unsur? Unsur adalah suatu hal yang menyusun. Jadi dari musik itu sendiri terdiri dari beberapa penyusun yang sehingga dari musik itu enak didengar, kemudian harmonis dan lain-lain. Nah, apa saja yang harus ada di dalam musik yang baik? Nah, yang pertama, untuk unsur-unsur musik itu ada 7. Yang pertama ada nada, irama, dinamik, tempo, harmoni, birama, dan tangga nada. Mungkin dari beberapa istilah yang ada di layar kalian sudah tahu karena di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menyanyi unisono. Mungkin dari irama, dinamik, tempo, harmoni, itu mungkin kalian sudah sedikit tahu tentang istilah-istilah itu karena materinya hampir sama. Cuma kalau dulu materi sebelumnya kita belajar tentang menyanyi, tapi pada kali ini kita akan belajar secara lebih umum lagi tentang unsur-unsur musik. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu ada unsur nada. Apa itu nada? Nada dari segi istilah, nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi tetap. Di dalam musik, nada berfungsi sebagai penyusun melodi. Melodi adalah rangkaian nada atau terdiri dari banyak nada sehingga membentuk suatu lagu. Nah, Pak Gayu bisa contohkan, misal ini adalah nada C atau nada Do. Nah, itu Do, Re, Mi, Fa, Sol. Itu terdiri dari 5 nada. Misal contohnya lagu yang paling familiar pasti kalian tahu. Nah, itu adalah sepotongan sedikit melodi dari lagu Ibu Kita Kartini, terdiri dari nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Do, La, Do, Si, La, Sol. Nah, itu adalah rangkaian dari nada yang membentuk melodi. Nah, jadi dari pengertian nada itu sendiri adalah bunyi yang mempunyai frekuensi tetap. Do, re, mi, dan seterusnya. Nah, itu adalah termasuk nada. Dan jangan lupa catat hal-hal yang penting dan pahami. Nanti ketika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Itu adalah pengertian dari nada. Sedikit Pak Gayu ulangi, nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi tetap. Nah, berikutnya adalah irama. Nah, irama di sini secara khusus irama adalah panjang pendeknya nada. Nah, Pak Gayu ambil dari nada kita yang tadi kita contohkan, potongan nada lagu Ibu Kita Kartini. Masing-masing nada itu mempunyai panjang pendeknya secara berbeda dengan panjang nada yang lain menyesuaikan dari lagunya.
Untuk secara umum irama dipahami secara pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama. Contohnya irama pop, irama dangdut, irama jazz, irama keroncong. Nah, itu dari secara umum untuk pengertian irama. Nah, untuk secara detailnya kembali lagi tadi diulangi, nadanya adalah do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, panjang dari setiap nada itu kan berbeda, tidak sama semuanya. Kalau nadanya panjangnya sama, nah kurang membentuk suatu lagu. Padahal yang dengan untuk nada Ibu Gita Kartini harusnya kan nah, itu sudah masuk ke irama. Jadi irama adalah panjang pendeknya nada yang dibunyikan. Do-nya do, 2 ketuk. Re, mi, re-nya setengah ketuk. Mi-nya 1 ketuk. Re, mi, fa. Fa-nya 1 ketuk. Sol. Sol-nya 2 ketuk. Mi, do. Nah, masing-masing setengah ketuk. Nah, itu sedikit gambaran untuk penjelasan dari irama. Jadi dari yang pertama kita mainkan nadanya sudah betul do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, kemudian panjang dari setiap nada tersebut berbeda antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Itu disebut dengan irama, panjang pendeknya nada. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adalah dinamik. Nah, di pelajaran sebelumnya, materi menyanyi unisono itu adalah materi dinamik. Dinamik adalah keras lembutnya dalam menyanyi. Nah, itu kemarin penjelasan untuk menyanyi unisono. Dan untuk musik secara umum, unsur-unsur musik untuk dinamika adalah keras lembutnya bunyi suatu lagu atau suatu musik. Untuk dinamika itu ada dibagi menjadi dua, yaitu dinamika keras atau kuat dan dinamika lembut. Nah, dari segi secara bahasa Itali, nah istilah yang digunakan dalam musik dominan banyak digunakan adalah diambil dari bahasa Itali. Forte yang berarti kuat, piano dan itu berarti lembut. Nah, kemudian dilihat bisa di tanda variasi dinamik itu di tabel sebelah itu dibagi lagi dari forte kuat, di atasnya lagi ada lebih kuat, kemudian lebih kuat fortissimo lebih kuat daripada forte, fortissimo lebih kuat dari fortissimo dan seterusnya. Kemudian piano lembut. Kemudian berikutnya lagi pianissimo itu lebih lembut dari piano. Kemudian lebih lembut lagi pianissimo lebih lembut dari pianissimo. Nah, itu dipahami saja secara istilahnya. Pada intinya ketika kalian praktek memainkan lagu atau menyanyi itu hanya ada dua, keras dan lembut. Itu kemudian ada lagi di bawah penjelasan crescendo, decrescendo. Itu crescendo itu semakin lama semakin kuat, decrescendo itu semakin lama semakin lembut. Aplikasinya pada lagu contohnya yang seperti Pak Gayu jelaskan di materi menyanyi unisono yaitu menyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, itu kan dengan dinamika yang kuat. Kemudian ada bagian di lagu Indonesia Raya dengan dinamika yang lembut. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, itu lembut. Nah, contohnya seperti itu aplikasi di lagu Indonesia Raya. Jadi ada dalam suatu lagu itu ada dinamika lembut, ada dinamika keras atau kuat. Jadi lebih menambah untuk variasi setiap lagunya itu menjadikan lebih harmonis lagi.
Itu dari unsur yang ketiga yaitu dinamik. Kemudian unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah tempo. Tempo, seperti kembali lagi di materi sebelumnya, kalian sudah belajar di materi menyanyi unisono, kalian sudah tahu tentang pengertian apa itu tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan atau dimainkan. Pak Gayo ambil contoh pada lagu Mengheningkan Cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Temponya kan, nah temponya sekian. Nah, kemudian dibandingkan itu dengan tempo lembut, tempo yang pelan. Nah, kemudian dengan lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Nah, itu temponya dengan lebih cepat lagi dibandingkan dengan lagu Mengheningkan Cipta. Nah, itu contoh tempo. Tempo cepat dan tempo lambat. Itu pengertian dan aplikasi pada lagu dari unsur musik yang keempat, tempo. Kemudian unsur musik yang kelima. Nah, unsur musik yang kelima yaitu adalah harmoni. Harmoni di sini pengertiannya adalah perpaduan perpaduan antar beberapa nada yang terdengar harmonis. Jadi lebih tepatnya adalah nada. Pak Gayo ambil contoh di sini ada 3 nada, yaitu nada do, mi, sol. Dan itu dibunyikan secara bersamaan. Nanti jadi akan menghasilkan akord, harusnya akord C. Nah, nada do, mi, sol itu menghasilkan akord C, bukan akord G. Jadi nada do, mi, sol dibunyikan secara bersama-sama. Ini nada akord C. Nah, tapi ketika dibunyikan hanya satu nada, nah ini bentuknya bukan akord, tapi ini masih nada. Nah, ketika 3 nada itu dibunyikan bersamaan, nah itu sudah masuk kategori akord. Jadi pengertian akord 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan sehingga menghasilkan harmonis, menghasilkan bunyi yang harmonis. Nah, itu untuk unsur yang kelima. Nada do, mi, sol menghasilkan akord C, bukan akord G ya. Kita revisi. Kemudian berikutnya adalah unsur yang keenam yaitu birama. Nah, birama di sini lebih sedikit teoritis karena terkait juga saat penulisan. Jadi pengertian birama adalah tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, satu ruas birama itu bisa dilihat di gambar sebelah. Itu ada baris yang pertama itu baris notasi balok, ada angka 24. Jadi 2/4 itu birama 2/4. Dalam satu ruas garis birama terdapat 2 ketukan yang masing-masing nilai ketukannya itu 1/4. Nah, itu kan ada lingkaran hitam, terus kemudian ada tangkai ke atas, itu nilainya adalah 1/4. Panjangnya berarti 1, kemudian ada 2 nilai notasi 1/4, namanya notasi 1/4, nilainya adalah panjang bunyinya adalah 1. Jadi di situ ada 2. Di birama kedua ada 4 notasi 1/8
yang nilainya adalah seperempat, ada 4. Seperempat dikalikan nilainya setengah. Nama notasinya 1/8, nilainya adalah setengah. Setengah dikalikan 4 itu adalah 2. Jadi masing-masing nilai notasi di setiap birama pada birama 2/4 itu nilainya adalah 2, 2, dan 2. Itu ada 3 birama di baris pertama. Kemudian yang di baris kedua itu 3/4. Jadi setiap masing-masing birama ada nilai notasinya adalah 3 ketukan. Begitu juga di bawahnya 4/4 berarti 4 ketukan. Kemudian di notasi 6/8 ada 6 ketukan dengan nilainya adalah setengah, 6/8. Jadi ada 6 notasi dengan nilai birama 6/8. Contohnya pada aplikasi lagunya, ada aplikasi lagu Ibu Gita Kartini itu dengan birama 4/4. Birama 4/4, kemudian di lagu Indonesia Raya itu karena iramanya temponya cepat, menggunakan biramanya Indonesia Raya 4/4 dengan tempo yang cepat. Kemudian contohnya lagu Naik ke Puncak Gunung itu 6/8. Antara 6/8 dengan 3/4 itu hampir mirip karena identik. Nah, itu untuk birama pada unsur musik yang ke-6. Dan unsur musik yang terakhir yaitu adalah tangga nada. Pengertian tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara teratur. Secara umum, tangga nada itu harusnya ada 2. Ada tangga nada diatonis itu atau musik modern, dan tangga nada pentatonis. Pentatonis itu pada musik tradisional. Kalau untuk tangga nada diatonis itu ada 7 nada dan tangga nada pentatonis ada 5 nada. Nah, pada materi kali ini yang akan Bapak jelaskan itu adalah tangga nada diatonis. Untuk dasar tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2. Untuk dasar ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor itu nadanya terdiri dari C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ketika untuk tangga nada minor itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nah, jadi itu tangga nadanya minor. Ada tangga nada 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Untuk lebih mendalam, itu sebenarnya lebih banyak lagi tangga nada. Ada tangga nada mayor minor, kemudian ada tangga nada suspended, tangga nada augmented, dan lain-lainnya. Tapi untuk pada materi kali ini hanya akan dijelaskan untuk tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, mungkin itu materi untuk unsur musik, dan ada nanti untuk di bagian keduanya tentang unsur musik, yaitu ada notasi musik. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya, karena di video ini durasinya sudah cukup lama, dan Pak Gayu tidak ingin terlalu membebani kalian dengan materi yang terlalu banyak. Jadi dari materi hari ini Pak Gayu simpulkan pengertian unsur musik. Unsur itu penyusun apa saja yang di dalam musik sehingga menjadikan musik itu harmonis. Nah, yang pertama itu ada nada, yang kedua itu adalah irama, yang ketiga dinamik, yang keempat tempo, yang kelima harmoni, yang keenam birama, dan yang ketujuh tangga nada. Nah, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Jangan lupa share, beritahu ke teman-teman kalian yang belum nonton video ini
supaya cepat nonton video ini. Dan jangan lupa juga bikin rangkuman catatan dari video ini, tulis di buku catatan mata pelajaran seni budaya kalian. Jadi kalian harus punya buku tersendiri untuk catatan seni budaya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Gayu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup akhir kata. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ada kurang kata, ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.